Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi mengenai pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Serang tahun 2022, disusun oleh Wulan Elsa Astuti, nomor induk mahasiswa 11011800-283, kelas 8K MSDM. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu seiring dengan perkembangan teknologi yang terus tumbuh dan berkembang, pertumbuhan itu juga sekaligus mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Keberhasilan suatu organisasi itu terdapat bukan hanya semata-mata dengan sumber daya alamnya, tapi juga sumber daya manusianya. Dengan optimalisasi manajemen sumber daya manusia, diharapkan akan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, sehingga dapat menghasilkan prestasi kerja yang bisa membantu instansi dalam berkembang mencapai suatu tujuan. Nah, menurut hasil penelitian bahwa prestasi kerja itu dipengaruhi oleh budaya organisasi dan disiplin kerja dengan berbagai permasalahan yang ada di dalam. Selanjutnya, identifikasi masalah seperti kurangnya kualitas atau kuantitas kerjaan yang dihasilkan, menurunnya keinginan pegawai dalam mencapai prestasi kerja, serta tidak adanya acuan dalam mencapai prestasi kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, kebiasaan yang menganggap indisipliner itu adalah kebiasaan, budaya organisasi yang lemah dan tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya komunikasi antar pegawai sehingga pada pekerjaannya merasa tidak betah dan selalu ingin pulang lebih awal. Selanjutnya, datang ke kantor terlambat, pulang kerja, waktu istirahat tidak sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Dan permasalahan selanjutnya adalah selalu mangkir dari tugasnya seperti berada di warung kopi, warung makan pada saat waktu pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, pembatasan masalah itu tercakup hanya di pembahasan penelitian pada budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawainya. Rumusan masalah, yang pertama, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap prestasi kerja? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung antara disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai? Kemudian secara bersama-sama, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja di Satuan Polisi Pamung Praja? Manfaat penelitian ada secara akademis maupun secara praktis. Secara akademis diharapkan bahwa uh, untuk dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap prestasi kerja dengan permasalahannya, yaitu budaya organisasi dan disiplin kerja di instansi pemerintahan. Secara praktisnya, mahasiswa itu dapat memperluas wawasan mengenai manajemen sumber daya manusia dan untuk memperluas wawasan yang telah kita pelajari di perkuliahan. Deskripsi teoritik ini merupakan teori yang terdiri dari teori-teori. Yang pertama ada teori prestasi kerja menurut Malayu S.P. Hasibuan mengatakan bahwa prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang berdasarkan kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketepatan waktu. Kemudian apa saja manfaat penilaian prestasi kerja? Menurut Sri Langgeng Ratnasari mengatakan bahwa manfaatnya itu terdiri dari untuk memperbaiki kinerja atau prestasi kerja, penyesuaian kompensasi atau upah, penentuan posisi karyawan dalam perusahaan, pengadaan latihan serta pengembangan, perencanaan serta pengembangan karier karyawan, untuk mengetahui tepat atau tidaknya proses staffing, informasi kurang akurat. Selanjutnya ada tujuan penilaian prestasi kerja. Menurut Priyono mengatakan ada bagi pegawai dan bagi organisasi. Bagi pegawainya itu dapat memberikan umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangannya, potensi yang pada akhirnya itu berguna untuk menentukan jalur rencana dalam pengembangan karir. Bagi organisasinya, penilaian prestasi kerja itu dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan program pelatihan, rekrutmen, seleksi penempatan, sistem imbalan, dan lain-lain. Langkah-langkah prestasi kerja terdiri dari kesetiaan, prestasi, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, serta kepemimpinan. Selanjutnya, teori budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat kebiasaan dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Fungsi budaya organisasi, fungsinya itu adalah budaya sebagai perbedaan antara organisasi yang satu dengan yang lain. Juga budaya menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasinya. Budaya mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batas yang lebih luas. Budaya juga mendorong stabilitas sistem ekonomi. Budaya bertugas sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan. Unsur-unsur dari budaya organisasi menurut Talizi Duhu Ndraha mengatakan bahwa unsur-unsurnya itu anggapan dasar tentang kerja, sikap terhadap pekerjaannya, ketika bekerja dan sikap terhadap pekerja, lingkungan kerja dan alat kerjanya,
kemudian etos kerja. Faktor-faktor budaya organisasi. Kemudian indikator dari budaya organisasi yaitu yang pertama inovatif memperhitungkan resiko, memberikan perhatian, berorientasi pada hasil, berorientasi kepada semua kepentingan karyawan, agresif dalam bekerja, kemudian mempertahankan dan menjaga stabilitas kerja. Selanjutnya ada teori disiplin kerja. Disiplin kerja menurut Sofyan Sauri adalah suatu sikap mental yang dimiliki oleh pegawai dalam menghormati dan mematuhi peraturan yang ada di dalam organisasi tempatnya bekerja yang dilandasi karena adanya tanggung jawab bukan karena keterpaksaan, sehingga dapat mengubah perilaku menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tujuan disiplin kerja. Tujuannya itu untuk mencapai sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan, untuk mengurus dan mengarahkan tingkah laku pada relasi yang harmonis, menciptakan atau mempertahankan rasa hormat dan saling percaya di antara supervise dengan bawahannya. Faktor-faktor yang memiliki disiplin kerja yaitu yang pertama, adanya tujuan yang jelas dari perusahaan, adanya peraturan yang dimiliki perusahaan, perilaku kedisiplinan atasan, adanya perhatian dan pengarahan pada karyawan, adanya pengawasan, adanya reward dan punishment, besar kecilnya kompensasi. Indikator-indikator disiplin kerja terdiri dari tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi hukuman, ketegasan, hubungan. Ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini terdiri dari jurnal-jurnal. Saya menggunakan jurnal yang periode waktunya adalah 5 tahun dari tahun sekarang, terhitung berarti dari 2017 sampai dengan 2022. Kerangka berpikirnya mengatakan bahwa apakah budaya organisasi itu berpengaruh terhadap prestasi kerja, disiplin kerja apakah terdapat pengaruh dari prestasi kerja, dan kemudian budaya organisasi dan disiplin kerja apakah bersama-sama terdapat pengaruh terhadap prestasi kerja. Hipotesis penelitiannya, yang pertama, hipotesis yang ke-1 diduga terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap prestasi kerja. Hipotesis yang kedua diduga terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Hipotesis yang ketiga diduga terdapat pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Selanjutnya, gambaran umum tempat penelitian. Satuan Polisi Pamung Praja itu terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 30 Cipari, Kota Serang, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Kusna Ramdhani sebagai Kepala Satuan, yang tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bimbingan, pencegahan, penanggulangan, kebakaran, dan penyelamatan. Visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Selanjutnya, misinya adalah menguatkan peradaban berbasis nilai kemanusiaan, meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan, meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Populasi dan sampel. Populasi adalah merupakan salah satu bagian yang dilakukan dalam suatu penelitian populasi. Dalam penelitian ini terdiri dari 100 orang. Kemudian sampel adalah merupakan sebagian data atau karakteristik dari populasi, menggunakan sampel sebanyak 100 orang sesuai dengan populasi yang ada. Metode penelitian, jenis penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode survei dengan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data prestasi kerja, definisi operasional. Menurut Sofyan Sauri bahwa dimensi prestasi kerja terdiri dari hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan, dan persepsi tugas. Indikatornya terdiri dari 1 sampai 9 butir, yang instrumennya itu menggunakan kuesioner skala Likert dan skala pengukuran ordinal. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu digunakan untuk mendapatkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur tingkat atau derajat. Operasionalnya dikemukakan oleh Supriyadi yang mengatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang pegawai menurut Supriyadi bahwa budaya organisasi adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai sikap kerja. Indikatornya yaitu setiap terhadap pekerjaan, kedisiplinan, bekerja keras, saling membantu, berdedikasi, bertanggung jawab. Nomor butirnya ada di kuesioner nomor 1 sampai 12 menggunakan instrumen kuesioner skala Likert dengan skala pengukurannya itu interval. Disiplin kerja. Ada 4 indikator menurut Hasibuan, yaitu tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa,
dan keadilan terdiri dari nomor 1 sampai 12 butir, yang dimana kuesioner menggunakan skala Likert. Skala pengumpulannya adalah ordinal. Teknik analisis data, deskripsi data. Data adalah merupakan kumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Pengujian persyaratan analisisnya terdiri dari uji asumsi klasik seperti uji normalitas data, autokorelasi, multikoliniaritas, uji heteroskedasitas, dan kemudian ada uji validitas dan reliabilitas, koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi, uji regresi linear berganda. Yang terakhir ada hipotesis statistik.